Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, kemarin kita udah buat part pertama dan kedua updatean tarantula yang pernah aku unboxing. Jadi di part ketiga ini kita akan update tarantula yang pernah aku unboxing dari jenis Onward teman-teman. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana keadaan tarantulanya yang sekarang, berapa ukurannya dan gimana penampakannya, tonton terus ya teman-teman video sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, oke? Nah, langsung kita lihat video. Check it out. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bahas updatean tarantula award aku yang pernah aku unboxing, aku cuma mau ngasih tahu kemarin di video updatean tarantula yang part kedua ada yang komen kalau videonya itu membosankan atau apalah teman-teman, pokoknya komennya itu bilang dia itu kurang suka dengan konten ini teman-teman. Nah, jadi aku cuma mau ngasih tahu, aku buat konten ini bukan untuk membuat orang semua suka ya. Aku buat konten ini untuk kalian yang mungkin perlu tahu gimana sih cara kersit tarantula atau hewan-hewan aku yang lainnya, terus apa-apa aja hewan yang ada di Nafis Pets dan yang lain-lain teman-teman. Nah, jadi aku tujuannya buat konten ini itu untuk memberikan atau membagi sedikit ilmu yang aku punya teman-teman. Walaupun mungkin ilmu aku kurang bermanfaat untuk semua orang ya, tapi kan dari 100 orang ada beberapa orang yang pengen tahu gimana sih cara pelihara tarantula, terus gimana cara memberi tarantula makan yang bayi-bayi, mau itu tarantula ataupun kalajengking atau hewan-hewan aku yang lainnya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman sekalian yang kurang suka ya aku minta maaf teman-teman, karena memang aku juga masih belajar. Oke, tanpa kita panjang-panjang lagi, di depan kita ini udah ada tarantula pertama kita yang akan kita lihat updateannya setelah aku unboxing. Ini adalah tarantula outward dari jenis Monocentrophus balfouri. Kebetulan ini dia lagi baru molting teman-teman. Ini coba aku buka. Nah, jadi sebelum kita lihat lebih detailnya, aku cuma mau ngasih tahu teman-teman, kalau misalnya kalian mau berinteraksi dengan tarantula outward, bisa dibilang tarantula outward ini adalah tarantula yang memiliki racun medium to high teman-teman. Jadi dari pertengahan sampai paling tinggi, racun yang paling tinggi. Nah, jadi kalian harus berhati-hati karena karakter mereka ini barbar banget teman-teman, dan mereka punya racun yang tinggi. Jadi kalian harus berhati-hati. Bisa-bisa aja walaupun kalian udah berhati-hati, mereka bisa nanti trade post dan menggigit tangan kalian. Makanya aku saranin kalian harus berhati-hati dan kalau bisa pakai tools atau peralatan ya teman-teman. Nah, jadi ini tarantula Monocentrophus balfourinya atau tarantula balfinya ini udah aku unboxing sekitar 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu. Dan lihat teman-teman, ukuran dia ini udah sekitar 9 sampai 10 cm teman-teman tuh. Jadi tarantula ini memang kecilnya itu warnanya coklat keabu-abuan full, tapi lambat laun seiring berjalannya waktu kaki mereka itu akan semakin membiru teman-teman. Tuh lihat, ini karena mereka outward, bukan aku nggak mau pegang teman-teman, tapi supaya video ini lebih cepat dan lebih aman nantinya, aku liatin ke kalian di dalam enclosure-nya aja ya teman-teman tuh. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat langsung, birunya itu lebih bagus ya ketimbang kita lihat dari kamera teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian punya tarantula balfi, kalian pasti lebih tahu gimana bagusnya tarantula Monocentrophus balfouri ini. Nah, kebetulan aku punya 2 ekor, mudah-mudahan mereka sepasang teman-teman. Wow. Oke. Sekarang kita lanjut ke tarantula yang kedua. Nah, di tarantula yang kedua ini kita punya Ceratogyrus darlingi atau rare horned baboon tarantula. Jadi tarantula Ceratogyrus darlingi ini keunikannya adalah dia itu punya tanduk di bagian atas karapasnya ya teman-teman tuh. Nah, bisa kita lihat
Di atas karapasnya itu ada satu tanduk. Itulah yang membuat tarantula ini dibilang rare horned baboon tarantula. Jadi untuk semua tarantula old world itu bisa dibilang mereka itu burrower ya teman-teman. Dimana kita lihat itu jaring-jaringnya ini udah berserak banget tuh. Nah, jadi keunikan dari tarantula ini adalah mereka itu bisa dibilang arsitekturnya para tarantula, dimana mereka ini membuat rumahnya itu bagus banget dengan bentuk-bentuk yang ya bisa dibilang unik dengan dibentuk oleh jaring-jaringnya teman-teman. Nah ini kita lihat tarantulanya tuh. Sampai tadi aku buka tutup enclosure-nya itu pakai pinset teman-teman untuk misahin jaringnya dengan tutup enclosure-nya. Jadi tarantula ini juga udah aku unboxing sekitar 6-7 bulan yang lalu. Seperti video-video sebelumnya, video part pertama yang kedua. Kalau misalnya kalian mau lihat video unboxing dari tarantula yang aku update sekarang, kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Oke, ini dia tarantula kedua kita. Sekarang kita akan lanjut ke tarantula ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tarantula yang satu lagi, ini aku akan bahas tarantula yang ini dulu. Nah, jadi di tarantula yang terakhir kita nanti punya tarantula jenis Harpactira pulchrips, dimana Harpactira pulchrips ini bisa dibilang adalah tarantula yang mewah di kalangan pecinta-pecinta atau kiper-kiper tarantula ya teman-teman. Jadi di tarantula ketiga ini kita punya jenis Orange Baboon Tarantula, the most fiercest tarantula in the world. Nah, jadi teman-teman, mungkin di antara kalian udah tahu bahwa tarantula ini adalah the most fiercest tarantula in the world, atau tarantula yang bisa dibilang paling galak di dunia ya teman-teman. Nah, jadi karakternya itu barbar banget, preman banget, dimana kalau misalnya dia itu diganggu sedikit aja, dia langsung trade post atau bisa langsung menggigit jari kita teman-teman. Kalian bisa lihat nanti di konten-konten YouTube orang lain gimana efek kalau tarantula ini gigit jari kita. Nah, jadi kebetulan nih tarantulanya lagi baru selesai molting. Ini coba kita angkat aja kulit moltingnya. Tuh dia teman-teman, kulit moltingnya. Nah, coba kita lihat karakternya bagaimana. Nih. Oh, mau jadi jagoan lo? Lihat teman-teman, wow, lihat gertakannya ngeri banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian, wah, aku saranin untuk pemula jangan pelihara yang OBT ini ya teman-teman, karena memang karakter dia itu preman banget teman-teman. Tuh, lihat, ngeri sekali. Jujur kalau misalnya udah ukurannya segini, aku juga nggak berani handle. Aku jujur aja, aku nggak berani handle kalau ukurannya udah segini ya. Jadi kenapa sih udah tahu tarantula ini racunnya tinggi dan karakternya galak tetap dipelihara? Jadi tarantula ini warnanya itu unik. Dia itu punya warna emas. Kita lihat. Ya ini cocok banget kalau misalnya dibuat jadi display di ruang tamu ataupun ruang-ruang tertentu yang ada dalam rumah kita. Jadi display ya teman-teman, bukan untuk dihandle. Karena yang kiper-kiper expert di tarantula pun tidak menyarankan untuk menghandle tarantula ini. Lihat teman-teman, padahal kita nggak ada ganggu dia, tapi dia tetap trade post. Wow, oke. Ini nggak usah kita ganggu dulu teman-teman. Takutnya aku jadi korban dia. Sekarang kita lanjut aja ke tarantula yang terakhir. Oke, ini dia tarantula terakhir kita. Jenisnya adalah Harpactira pulchrips. Ini kebetulan dia lagi buluk banget teman-teman, karena kebetulan dia mau molting dan dia ini adalah male. Jadi di Harpactira pulchrips itu male dan female-nya biasanya warnanya yang lebih ngejreng itu adalah female ya teman-teman. Ini karena dia male makanya warnanya agak gelap gini. Nah, jadi ini adalah Harpactira pulchrips aku yang kedua. Aku mau cerita sedikit. Jadi dulu itu aku punya Harpactira yang aku pelihara dari Sling.
Tapi aku kena musibah teman-teman. Seling Harpactira pulchripes itu yang udah aku rawat sekitar 6 bulan, dari seling kecil banget sampai udah ukurannya itu 6 atau 5 cm gitu. Dia itu ketika aku mau kasih makan, dia itu jadi di rumah aku itu, ini kan aku kontrakan karena aku lagi di perantauan teman-teman, di tempat aku kuliah. Jadi di rumah aku itu aku taruh tarantula aku itu semuanya di rak teman-teman. Baru di kaki-kaki raknya itu aku kasih kaleng cat gitu yang aku isi dengan oli bekas ya teman-teman, supaya semut nggak bisa naik ke atas raknya. Nah, naasnya aku ketika aku mau kasih seling Harpactira aku itu makan, dia itu lari, dan ketika dia lari dia jatuh ke dalam kaleng yang berisi oli bekas itu teman-teman. Jadi udah nggak bisa diselamatin. Mungkin karena olinya juga panas untuk badan dia mati. Jadi karena aku sayang banget dengan Harpactira pulchripes ini, aku langsung cari penggantinya. Kebetulan kemarin itu aku punya Poecilotheria metallica ukuran 9 cm. Nah, jadi aku jual Poecilotheria metallicanya demi untuk bisa membeli Harpactira pulchripes. Harpactira pulchripes ini nggak aku rawat dari seling. Nanti kalian bisa lihat video unboxingnya. Ini aku beli udah ukuran 6-7 cm gitu teman-teman. Makanya ini udah lumayan gede daripada tarantula oddworld aku yang lain. Oke, nanti kalian bisa lihat video unboxingnya. Ketika pertama kali aku unboxing, warnanya ini masih bagus banget teman-teman. Karena mungkin dia umurnya juga udah semakin tua dan mau beranjak ke mature, makanya warnanya itu makin gelap. Nah, mudah-mudahan nanti aku bisa cari betinanya supaya bisa ngawinin dia dengan betinanya teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman updatean tarantula oddworld yang pernah aku unboxing. Semoga video ini nggak membuat kalian bosan, dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.